Mafhum yang ini? Oke, batun. Makanya jadi jatun. Manas. Tidak beralif lam. Berarti disebut dengan naat. Bisa dipahami? Kemudian badan. Hadza kolam. Harus kayak gitu kan? Ya tidak. Kalau kita bilang gini. Ini badal atau bukan? Bukan. Ini mubtada, ini khobar. Beda kan? Nah, makanya cara menerjemahkannya ini sebuah pulpen. Kalau ini pulpen ini, bisa dipahami? Lanjut. Sekarang atof itu mudah sebenarnya. Kata penyambung ya. Al-qalamu huwa al-qurrasatu. Sebetulnya bedanya dengan naat, kalau ini ada wawanya saja, ada wa saja. Dan yang setelahnya itu bebas ya. Mau muzakkar, mau muannas terserah. Mau muzakkar, mau muannas, ini dua ini terserah. Artinya kalau ada huruf waw, kata setelahnya itu dari segi dari segi i'rab dan nakir dan ininya ngikutin ini. Misalkan ra'aitu. Dengan ra'aitu lah. Akhadtu, saya mengambil. Akhadtu, saya mengambil al-qalama. Maf'ul bih kan? Saya telah mengambil pulpen dan buku tulis. Kurasatan. Berarti ini hanya ngikutin i'rabnya saja dengan yang sebelumnya. Dan biasanya dari segi nakirah dan ma'rifahnya ketahuan, atau beralif lam atau tidaknya juga sama. Harus disamakan. Berarti kita ambil kesimpulan dia dengan naat itu hampir sama persis. Kalau naat itu harus sama dua-duanya. Tapi kalau ataf dan ma'tuf tidak. Tapi harus ada pemisahnya. Itu apa? Huruf ataf. Huruf ataf itu banyak. Nanti bisa baca-baca huruf atau apa saja di situ. Bisa dipahami yang itu? Kalau taukid tadi yang Anda bilang, taukid itu kan harus murojaah dulu. Tapi kalau untuk tiga ini insya Allah lebih banyak penggunaannya dan lebih umum ketimbang taukid. Badal pun sepertinya baru-baru kan. Yang paling banyak itu naat. Naat itu paling banyak. Baru ataf. Baru ini badal kalau nggak salah. 3 ya. Keempatnya baru taukid. Makanya di situ. Tadi kalimatnya apa? Al-lughatal arabiyyata wal islam. Sebelumnya liyadrusa untuk mempelajari apa? Al-lughata. Kenapa al-lughata? Maf'ulun bih. Kenapa al-lughata bukan kata, kan dia lagi mempelajari bahasa. Bahasa kan bahasa Arabnya al-lughata. Kenapa bertamar butoh? Karena lughah itu bertamar butoh, muannas. Gak mungkin al-lug. Lugun gitu kan, misalnya lugun. Gak ada kan? Muannasnya jadi lughatun gitu. Gak bisa. Dia memang sudah lughahnya dari sananya lughah bertamar butoh. Baik, makanya al-lughata. Kenapa al-arabiyyata? Karena bahasa Arab pertama. Dan Arabnya di situ sebagai naat. Sehingga semua bahasa, atau mau ngomong bahasa Sunda, al-lughatu as-sundawiyatu. Bahasa Perancis al-lughatu al-faransiyatu. Kalau tidak boleh pakai alif lam boleh. Lughatun faransiyatun boleh. Tetapi dari segi kekuatan lebih kuat beralif lam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kekuatan takbir namanya. Secara makna, secara pengungkapan itu kuat atau tidak. Makanya ada antum kalau baca hadis itu ada rojih, ada qaulur rojih gitu kan, pendapat yang paling benar gitu, yang paling kuat, ya pendapat yang itu di antaranya dipengaruhi oleh bahasa salah satunya. Baik. Sehingga
ketika kita mengatakan al-lughatul faransiyah itu lebih kuat ketimbang kita mengatakan lughatun faransiyatun. Kemudian di situ lihat jurusan lughatal arabiyyah. Nah, makanya al-arabiyyah fathah kan ikutin al-lughahnya, al-lughatanya. Sudah? Dia naat kan? Kenapa naat? Karena nggak ada pemisahnya. Dan jenisnya sama. Isim. Kalau ini kan enggak. Isim yang ini isim tapi beda bentuknya. Mabni yang ini kan? Ya tidak. Isim isyarah. Intinya itu. Kayaknya ambil kesimpulan sekolah ada kata yang beralif lam, isim yang beralif lam. Setelah isim isyarah itu disebut dengan badal. I'rabnya, harokatnya ngikutin kedudukan hadza. Nah, karena di sini kadang-kadang dia buat dia fathah atau kasrah, maka dia dhammah. Seperti kolamun, kenapa kita nggak bilang kolamin atau kolaman? Karena di awal nggak ada yang membuat dia fathah atau kasrah. Baik. Sekarang lihat drusa al-lughatal arabiyyah wa al-islam. Kenapa al-islam itu atof? Karena ada huruf waw. Ada huruf waw. Al-lughah mudzakkar atau muannats? Muannas. Al-lughah muannas ya. Padahal al-islam itu ngikutin al-lughah. Tapi tidak dari segi apa? Mudzakkar dan muannasnya. Berarti pembahasan atof itu mau campur aduk tuh terserah. Yang penting harokatnya saja. Oh, i'rabnya doang. Iya, i'rabnya saja. Di situ kan al-islam mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Loh, kenapa enggak muannas? Itu tadi. Atof itu tidak terikat dengan mudzakkar dan muannas. Misalkan jaa Muhammadun wa Fatimatu. Boleh antum katakan kayak gitu. Jaa Muhammadun. Telah datang Muhammad. Kenapa Fatimatu bukan Fatimata, bukan Fatimati? Pertama, enggak boleh Fatimati. Karena dia mamnu min as-sarf, tidak boleh tanwin dan kasrah. Satu. Jelas. Kenapa dia enggak fathah? Atau kenapa dia harus dhammah? Karena dia ngikuti kedudukan si Muhammad. Muhammad itu sebagai fa'il. Kan hadara misalkan atau jaa. Hadara Muhammadun wa Fatimatu. Fatimatunya sebagai apa? Atof kepada Muhammad. Karena berhubung Muhammad itu marfu sebagai fa'il, maka Fatimahnya juga harus marfu ngikutin kedudukan fa'il. Marfu'nya karena ngikutin fa'il. Nah, inilah yang disebut dengan tawabi. Yang tadi malam kita bahas. Apa saja yang boleh dhammah. Belum boleh dhammah kan ada 7 kan? Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, sama tawabi. Tawabi itu boleh marfu tapi dalam catatan dia harus ngikutin yang marfu. Nggak boleh dong dia misalkan boleh marfu tapi dia ngikutinnya kasroh gitu kan. Enggak. Berarti nanti tawabi itu ada juga di pembahasan kasroh, ada juga di pembahasan fathah, ada. Karena tawabi itu boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasroh. Sekarang kalau fa'il boleh ke kasroh? Nggak boleh karena dia bolehnya marfu. Berarti marfunya di situ wajib atau wajib? Kalau tawabi boleh. Hukumnya boleh saja. Karena dia kan ngikutin ya. Karena ngikutin. Bisa dipahami? Taib. Ini baru teori. Antum memahami baru sepintas teori. Silakan antum baca. Itu buku berbahasa Arab ya. Ada harokatnya. Jika antum sambil baca-baca itu masya Allah luar biasa gitu, bagus. Udah punya banyak referensi itu udah jadi nilai plus. Silakan di samping Al-Quran, hadis Nabi, kitab-kitab para ulama. Mungkin kalau sekarang kan usul salah saya, sesolihin. Kalau bisa antum kasih harokat, ada harokatnya nggak ya? Nggak ada. Kasih harokat. Kalau perlu, kalau antum berani, minta sama sesolihin gitu. Kalau anak, kayaknya beliau udah tahu anak ustad gitu. Nanti takutnya sombong gitu kan ke beliau. Mungkin nanti minta tolongnya sama Pak Rifai bisa. Atau mungkin antum pribadi aja sama beliau gitu. Ustaz Afwan, kalau boleh pas baca kitabnya biar kasih harokat, biar anda juga ngasih ini tanda untuk buku anak gitu. Tapi lebih enak pribadi aja biar nanti teman-teman yang lain nggak merasa nggak merasa di nomor sekian kan gitu kan. Jadi hanya sepintas satu saja seperti itu. Baik, saran anda sih.